Kembali lagi di Ibu Pintar. Berita satu ini berhasil membuat geger netizen nih, yaitu dari Ponorogo. Pengadilan Agama Ponorogo menerima 191 permohonan anak menikah dini selama 2022. Waduh, kira-kira seperti apa ya tanggapan dari para ahli tentang kasus ini? Prihatin ya, terutama ini adalah kondisi yang sangat miris banget ya terjadi di usia muda. Apalagi kita tahu kalau usia belia di saat usia belum matang, kemudian hamil di luar nikah, itu kan artinya kurang persiapan baik secara biologis maupun secara kehidupannya. Memang kalau perempuan itu sebenarnya memang disarankan kalau sudah di usia masuk usia dewasa itu baru mempersiapkan diri untuk hamil ya, kemudian melahirkan. Kalau ini terjadi di bawah usia dewasa, misalnya di usia remaja gitu ya, sudah hamil, di saat masa pubertas baru terjadi, artinya tubuhnya memang belum siap untuk menerima kehamilan gitu. Artinya harus ada kecukupan vitamin yang baik, pengertian dan pemahaman bagaimana sih merawat bayi nantinya dari orang tuanya, kemudian pemahaman juga kepada si anak remajanya ini untuk siap ketika proses persalinan nanti dan apa aja resikonya nanti kalau sudah menjalaninya gitu. Kalau pubertas ini memang sekarang banyak sekali terjadi pada anak-anak usia SD ya, biasanya ya sudah mulai muncul perubahan-perubahan dalam tubuhnya yang biasanya mungkin di usia-usia remaja ini lebih cepat gitu ya terjadi. Nah, gejalanya apa aja bisa bervariasi karena memang hormonnya ini bisa pengaruh ke ujung kepala sampai ujung kaki. Sebagai ibu sih saya dan sebagai tenaga medis ya sebenarnya menyarankan untuk mengenalkan sex education kepada anak sejak sangat dini. Ketika kita berbicara pada anak 2-3 tahun, tentu dengan bahasa sederhana kita kenalkan dulu bahwa ada dua gender nih. Ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, jenis kelamin si anak ini apa gitu ya. Kemudian harus bagaimana, misalnya tidak boleh lagi buka baju di ruang publik, membersihkannya gimana dan lain sebagainya. Nanti seiring bertambahnya usia kita tambahkan, kenapa sih kok kamar mandi perempuan dan laki-laki ini berbeda misalnya. Terus nanti seiring usia, misalnya di usia SD gitu ya, masuk SD sudah mulai pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari si anak, gimana sih kok aku punya adik misalnya, gimana sih dulu aku terbentuk. Nah, itu mulai ada pemahaman sex education sangat dasar, sangat dini, yang memang harus dijelaskan secara gamblang, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang dibuat-buat. Karena memang anak itu harus tahu yang sebenarnya, karena ketika dia sekolah di pelajaran biologi juga nanti dia akan belajar tentang itu. Kemudian nanti beranjak ke SMP misalnya gitu ya, itu udah mulai diajarkan memang sudah menghadapi pubertas, apa yang harus disiapkan, apa itu menstruasi misalnya, apakah itu tumbuh jakun misalnya pada laki-laki dan lain sebagainya, itu sudah mulai bertambah. Saya pribadi sebagai ibu tentunya hal itu cukup miris ya, artinya apalagi itu dialami oleh remaja gitu kan. Tapi memang kalau secara dari sisi psikologis pada saat hal itu dijadikan sebuah tontonan, kemudian mereka merasa bangga dengan kondisi mereka, atau tadinya niatnya adalah untuk sharing, saya rasa itu perlu menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Jangan sampai remaja kita cenderung menjadikan itu sebagai sebuah norma baru. Artinya ada norma baru bahwa oh ternyata perilaku ini tuh adalah norma sosial yang sudah banyak dilakukan oleh anak-anak seusia saya. Jadi it's a common thing. Dimana kita tahu secara hormonal remaja itu memang perkembangan hormonalnya lagi naik turun. Nah, disitulah tantangannya, mereka perlu untuk belajar mengatur atau meregulasi diri terkait dengan drive seksualitasnya. Jadi bukan hanya melarang anak menonton konten-konten seperti itu, tapi kemudian membicarakan dengan anak dan menjadikan itu sebagai bagian dari pendidikan seks dan relasi. Kalau kita bicara tentang bagaimana seharusnya remaja memposisikan diri dalam ranah lingkungan sosial, kemudian bagaimana mereka berperilaku, tentunya remaja sendiri harus pertama tahu bagaimana membatasi lingkungan mereka. Mereka harus belajar peka teman-teman mana yang akan menimbulkan toksik, ya
pertemanan mana yang sehat dan pertemanan mana yang akan membawa dampak keburukan. Disitulah remaja perlu belajar untuk memilah. Bukan berarti memilih dengan siapa berteman, tapi melihat sisi positif dan negatif dari sebuah pertemanan ini seperti apa. Yang kedua, mereka juga perlu belajar untuk bagaimana membatasi diri, mengekspos diri mereka di media sosial. Wah, ternyata seperti itu ya. Jadi tambah informasi dan wawasan ya Ibu Pintar tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk sempatkan mengajak anak refreshing sejenak dari kesibukannya dan sebagai waktu bonding antara ibu dan anak. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Raisa bersama Ania dan Yoda nih, naik bom-bom kar di sini. Seru banget ya. Nah, ngomongin soal main di luar, Bunda Natali punya tips nih buat ibu pintar yang membawa anaknya bermain di luar ruangan. Yuk kita lihat. Ketemu lagi sama aku Bunda Natali dan Baby Azam. Nah, aku mau sharing tips anak tetap sehat meski main di luar saat puncak musim hujan seperti sekarang. Pas banget deh, temen aku hari ini datang juga. Masuk. Hai Azam. Duh, Bunda Natali, kok masih izinin sih anak main di luar padahal lagi musim hujan loh. Anak aku aja nih udah di rumah terus, masih sering batuk pilek beberapa hari ini. Tapi untung sih aku udah sediain obat-obatan lengkap di rumah. Ya ampun Bun, ngapain anak sering-sering diminumin obat? Nanti bisa ketergantungan loh. Kalau Azam selalu aku oles Cesa aja Bun. Ah, ini apa Bun? Ini adalah brand pelopor natural Essential Oil Roll-On Baby and Kids yang terbuat dari 100% bahan alami tanpa kimia berbahaya. Tapi ini beneran aman kan Bun? Aman dong Bun, Cesa dengan Impro Formula sudah bersertifikasi BPOM obat tradisional dan halal tentunya. Jadi sudah terjamin aman digunakan pada kulit anak dan bayi. Oleskan di leher, dada, dan tulang belakang sambil dipijat-pijat lembut. Untuk bayi usia 0-3 tahun gunakan Cesa Baby. Dan untuk usia 3 tahun ke atas gunakan Cesa Kids. Pokoknya ampuh deh Cesa. Lihat aja nih Azam, sampai pules banget kan? Iya ya Bun, bener loh. Aromanya ini seger banget. Sekaligus menenangkan banget ya Bun. Terus boleh nggak nih Bun kalau dipakai setiap hari? Boleh banget. Justru dianjurkan karena kandungan Cesa ini 100% alami dan tingkat kehangatannya pas. Ngomong-ngomong, ini variannya ada apa aja Bun? Cesa tersedia dalam 5 varian. Ada Cesa Happy Nose untuk melegakan pernafasan dan hidung tersumbat. Cesa Vidrop untuk redakan gejala demam. Lenir untuk memberikan rasa tenang serta bantu redakan perut kembung atau mual. Bovit untuk menyegarkan tubuh dan supaya tidak mudah sakit. It's a way untuk menghindari gigitan nyamuk dan serangga. Bun, ini belinya di mana sih Bun? Bisa beli di mana aja? Tenang, Cesa ini ada di semua marketplace kesayangan Bunda. Jadi buruan sedia semua variannya. Mumpung lagi ada promo Chinese New Year up to 60% dan buy one get one di official store Cesa. Makasih ya Bunda infonya. Sama-sama. Jadi ibu pintar harus siaga. Pertolongan pertama si kecil sakit, oles Cesa aja. Tidur pulas nih. Aduh, pulas banget ya si